asmaul Quran. Oh bukan ya? Wa ammal awsafiyah. Betul? Atau masih ada yang belum selesai? Yang mahanya sudah belum selesai? Sudah ya? Atau kita ulang sedikit ya? Sampai E ya? Sudah ya sampai E ya? Kalau dalam bahasa Arabnya ha, hamzah, ba, jim, dal, ha. Kalau dal ke D masih bisa ya. Jim ke C oke lah gitu ya. Karena C itu adalah jim titik 3. Tapi kenapa E jadi ha di sini? Ha. Pertama asmaul Quran, nama-nama Al-Quran. Sekarang wa ammal awsaf, sifat-sifat Quran. Kemarin bedanya apa? Kalau nama identitas, kalau sifat karakter ya. Nah sekarang kalau kemarin baca nama itu ada Al-Quran itu sendiri, ada Al-Furqan, ada At-Tanzil, ada Al-Dzikr, ada Al-Kitab. Nah bagaimana dengan sifat? Faqad warada fiha ayatun adidatun. Sungguh telah disebutkan di dalamnya, di dalam sifat-sifat Al-Quran itu ayat-ayat yang banyak. Ayatun itu tuh jamak dari ayatun yang biasanya tak marbutoh, ini alif dan ta, berarti ayatnya banyak. Wa kullama takhlu suratun min suwaril Qur'ani. Kullama itu dari qalil dan sedikit gitu. Takhlu suratun. Saya dengan bahasa maknawinya aja saja ya. Hampir tidak ada satu surah, takhlu itu asalnya kosong, lama sedikit ya, kalau dari harfiahnya. Hampir tidak ada satu surah min suwaril Quran, dari surat-surat Quran, min wasfin ra'i'in majidin, dari sifat yang terpelihara dan mulia, lihadzal kitabi, karena kitab ini, alladzi anzalahu, yang menurunkannya, Rabbul Izzah, Tuhan yang agung. Liyakuna mu'jizatun khalidatun, karena terdapat mukjizat yang abadi, li khatimil anbiya'i, untuk nabi akhir. Akan khot itu terbentuk, jadi nabi akhir aja, nabi terakhir. Ulang ya, sebelum disebutkan. Ayat yang menjelaskan sifat-sifat Al-Quran itu banyak, makanya disebut ayatun adidatun. Dan hampir tidak ada satu surat pun yang menceritakan di dalamnya, di dalam surat itu, tentang sifatnya Quran. Bisa dipahami di sini? Setiap surat, hampir setiap surat, berarti ada beberapa surat yang di dalamnya tidak menjelaskan Quran. Dan di sini hampir setiap surat itu di dalamnya menjelaskan sifat Quran yang majid, yang mulia dan terpelihara. Kenapa kok bisa? Karena
diturunkan dari Tuhan Rabbu atau pemelihara Al-Izzah yang memiliki izzah, memiliki keagungan, kedudukan tinggi. Saya pahami sampai sini? Ya, ini Al-Quran ini pun adalah mu'jizat yang khalidah. Nah ini yang perlu kita imani terus ya. Mu'jizat itu adalah apa? Kemarin keajaiban, mu'jizat yang di dalamnya kalau orang baca ada manfaatnya. Jadi Al-Quran itu bukan zatnya yang kita agung-agungkan, bukan zatnya. Paham gak? Jadi yang mendapatkan efek interaksi yang mengandung mukjizat bukan karena Al-Quran sering dielus-elus, bukan karena Al-Qurannya ditempatkan di lemari yang dari emas, tetapi yang dibaca dia dapat kemukjizatannya. Hatinya lebih lapang, mudah menerima nasihat. Ketika bingung arah A atau B langsung dikasih petunjuk. Itu namanya mukjizat Al-Quran. Dan yang mana mukjizat itu dipastikan khalidah. Khalidah itu apa? Kekal. Bukan berarti gini, oh mungkin dulu iya mengandung mukjizat waktu zamannya Nabi Muhammad. Kalau sekarang kan udah zaman modern, udah gak ada mukjizatnya lagi kayaknya. Toh tongkatnya Nabi Musa pun dulu bisa berubah jadi ular. Sekarang katanya sudah ketemu tongkatnya, tapi biasa aja, malah ditaruh di museum. Itu misalkan, saya pahami ya. Nah di sini mukjizat khalidah, mukjizat yang abadi. Saking abadinya sampai bisa memberikan dan bisa hidup saat nanti di yaumil mahsyar. Al-Quran ini akan menunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta izin untuk memberikan syafaatnya kepada hamba Allah yang merupakan umat Rasulullah SAW yang siangnya sibuk dengan Al-Quran, malamnya pun sibuk dengan Al-Quran langsung. Diakui, kau sahabatku karena dulu waktu di dunia kau menemani aku, maka sekarang aku menemani kamu di yaumil mahsyar. Ketika orang ketakutan aku temenin nih. Karena itu posisi sahabat seperti itu kan ya. Sahabat itu apakah yang lagi nemenin yang ketika senang aja, itu sahabat bukan. Tapi ketika lagi di bawah nengok aja enggak, itu sahabat bukan. Bukan. Nah Al-Quran ini mengaku sahabat. Kau menemani di dunia ketika Al-Quran tidak bisa bicara langsung. Tetap Al-Quran seperti pasif kan ya, seperti dijual di mana-mana sekarang ya. Mau koleksi berapa Quran pun bebas, tidak ada aturan dari pemerintah, satu rumah satu aja atau satu orang satu aja, tidak. Dan tidak nyolek-nyolek juga gitu ya. Tetapi ketika kita dengan sadar penuh keimanan menemani Al-Quran di dunia, maka Al-Quran akan menemani di akhirat. Itu buktinya kemukjizatan Al-Quran itu khalidah. Khalidah tadi apa? Kekal. Itu baru di alam mahsyar. Bagaimana ketika di surga? Di surga Al-Quran ini dibaca oleh seluruh nabi, bukan hanya Nabi Muhammad. Bahkan dalam satu riwayat Al-Quran ini dikumandangkan oleh Nabi Dawud yang terkenal suaranya indah. Nabi Dawud punya kitab apa dulunya? Kitab Jabur. Apakah Nabi Dawud baca Jabur nanti di surga? Tidak, membacanya Al-Quran. Al-Quran yang mana? Ya sama, 30 juz, 114 surat. Kemudian ayatnya ada yang mengatakan 6.236, ada juga yang mengatakan 6.666. Yang jelas tidak ada yang menyebut 5.000. Al-Quran yang ada di depan kita sama dengan Al-Quran yang ada di surga, yang ada di alam mahsyar. Lafalnya, bukan zatnya. Terpahami ya? Jangan imajinasinya buku itu ya. Wallahu a'lam nanti seperti apa. Tapi disebut Al-Quran itu ini adalah zatnya dan yang menjadikan
Syafaat bukan zatnya, bukan kita yang ngumpulin Quran, tetapi yang berapa banyak kita mempelajari, membaca, menghayati, menemani Al-Quran saya di sini. Maka kalau kata Ustaz siapa? Was yang satu lagi Ustaz Adi Hidayat. Ustaz Adi Hidayat, kalau Al-Quran pingin dibaca dan kita tidak mampu membaca semuanya, mendingan diberikan kepada yang pasti baca. Karena di situ, karena Al-Quran kita, maka nyampe sebagai tabungan kita. Jadi bukan koleksi Quran, tapi harusnya koleksi bacaan. Cuma kan mulut kita cuma satu, waktunya juga gitu ya. Nah, jadi di situ mangga silahkan siapkan saya mau yang seperti apa nanti. Kita sampai situ ya. Al-mu'jizatun khalidatun li khatimil anbiya, yang diturunkannya kepada nabi terakhir. Naqulu minha, baru ini kami sebutkan di antaranya, tapi sudah selesai. Baru minha satu aja ya berarti ya. Awalan, pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa 174. Ini sebetulnya bisa di-PR-kan ya, boleh ya. PR pertama, silakan dibuka An-Nisa 174. Sifat Al-Quran yang diangkat di sini nuron, memberikan cahaya. Yang hidupnya kok saya bingung ya, tidak ada cahaya. Bukan berarti listrik mati, token habis menggunakan ini, bukan ya. Tapi lebih ke setelah ini saya mau lakukan apa. Itu kan perlu cahaya enggak? Perlu cahaya ke depannya itu bagaimana gitu ya. Nuron, nanti kita akan jelaskannya depan. Tsaniyan, surah Al-Isra ayat 82. Di mana sifat Al-Qur'annya? Syifa'un dan rahmatun. Pertama tadi ada nuron dan burhanun, betul ya? Yang An-Nisa burhan dan nuron, sama-sama cahaya tapi beda arti. Kedua, di surah Al-Isra ayat 82, syifa'un dan rahmatun. Ketiga, tsalitsan, surah Fussilat ayat 44, ada hudan dan syifa'un lagi. Keempat, surah Yunus ayat 57, ada mau'izatun. Apa mau'izatun kemarin? Pembelajaran, ya, nasihat. Wa syifa'un, penyembuh. Wa hudan, petunjuk. Wa rahmah, dan rahmah. Di surah Yunus ini ada berapa sifatnya? 3-4 ya. Mau'izah, syifa, huda, rahmah. Ya, sampai talitan qadi'an. Sampai situ dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. PR boleh dibuka surah An-Nisa, Al-Isra, Fussilat, Yunus ini untuk kita bahas di Selasa depan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika terdapat kesalahan di dalamnya. Segala yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebodohan. Boleh dari saya yang pribadi, kebodohan saya pribadi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.